Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maharani Syawali. Saya dari kelas 01 SLKP 003 dengan NIM 2110112000295. Di sini saya ingin menjelaskan tentang emosi dan perasaan. Pengertian emosi. Emosi adalah suatu kondisi biologis, psikologis, fisiologi, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi adalah perasaan yang terkait dengan suasana hati. Emosi ini bersifat lebih intens dibandingkan dengan perasaan, sehingga perubahan jasmaniah yang ditimbulkan oleh emosi lebih jelas dibandingkan dengan perasaan. Emosi memiliki 4 fungsi. Yang pertama ada pembangkit energi atau energizer, yang kedua ada pembawa informasi atau messenger, yang ketiga ada mempertahankan hidup atau survival, yang keempat ada pembawa pesan dalam komunikasi interpersonal. Emosi ini memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama ada emosi yang menyenangkan seperti cinta, sayang, gembira, kagum, dan sebagainya. Yang kedua ada emosi yang tidak menyenangkan. Contohnya ini seperti sedih, marah, benci, takut, dan sebagainya. Emosi memiliki beberapa teori, yaitu yang pertama, teori emosi 2 faktor, yaitu emosi yang berorientasi pada rangsangan. Yang kedua, ada teori emosi James Lange, yaitu emosi yang timbul setelah terjadinya reaksi psikologi. Yang ketiga, ada teori emergency Cannon, yaitu gejolak emosi itu menyiapkan seseorang untuk mengatasi keadaan yang genting, seperti orang-orang primitif yang membuat respons semacam ini bisa survive dalam hidupnya. Yang keempat, ada teori kepribadian, yaitu emosi yang merupakan suatu aktivitas pribadi di mana pribadi tidak dapat dipisahkan dalam jasmani dan psikis sebagai 2 substansi yang terpisah. Emosi ini sangat berpengaruh pada kegiatan belajar, yaitu seperti emosi yang positif dapat mempercepat proses belajar dan mencapai hasil yang lebih baik. Yang kedua, ada emosi yang negatif dan dapat memperlambat belajar atau bahkan menghentikannya sama sekali. Yang ketiga, seperti menciptakan emosi positif pada siswa dengan cara membentuk lingkungan belajar yang menyenangkan. Ada beberapa cara untuk memelihara emosi tetap konstruktif, yaitu yang pertama, membangkitkan rasa humor. Yang kedua, peliharalah selalu emosi-emosi yang positif, bukan emosi yang negatif. Yang ketiga, berorientasi pada kenyataan. Dan yang keempat, kurangi dan hilangi emosi yang negatif. Di sini ada pengertian perasaan. Perasaan adalah komponen dari suatu emosi. Perasaan diartikan sebagai keadaan yang dirasakan yang sedang terjadi dalam diri seseorang. Perasaan menunjukkan suasana batin yang lebih tenang. Perasaan yang diartikan emosi adalah perasaan yang tidak terkait dengan yang dirasakan oleh fisik. Menurut E.B. Teichner, perasaan ini memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, perasaan yang dapat dilihat dari intensitasnya. Yang kedua, ada perasaan yang dapat dilihat dari kualitasnya. Dan yang ketiga, perasaan menghinggapi seseorang untuk suatu jangka waktu tertentu. Menurut Max Havelaar, perasaan ini memiliki 4 golongan. Yang pertama, ada perasaan penginderaan. Yang kedua, ada perasaan vital atau fisik. Yang ketiga, ada perasaan psikis atau perasaan. Yang keempat, ada perasaan pribadi. Perasaan dan motivasi ini ada hubungannya loh. Yaitu yang pertama, seperti perasaan dapat memperkuat atau memperlemah tindakan seseorang seperti halnya dengan motivasi. Yang kedua, perasaan juga dapat mengarahkan tingkah laku seseorang. Yang ketiga, perasaan dapat pula menyertai tingkah laku motivasi. Dan yang keempat, perasaan bahkan dapat menjadi tujuan dari tingkah laku motivasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.